Selamat pagi, perkenalkan nama saya Benget Siaan, NIM saya 5203122010. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya tentang media pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan untuk pembelajaran rekayasa industri 4.0. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Media pembelajaran mencakup alat-alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi bahan ajar. Dari kedua pengertian tersebut, media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian, media pembelajaran adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan pesan, ide, atau gagasan berupa bahan ajar kepada siswa oleh guru. Kemudian ada manfaat media pembelajaran. Yang pertama, mengajar akan menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, makna materi pelajaran akan lebih jelas sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa-siswa dan memungkinkan siswa untuk lebih menguasai tujuan pembelajaran. Kemudian, metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak hanya narasi verbal melalui kata-kata guru, agar siswa tidak bosan dan guru jangan sampai kehabisan tenaga, apalagi saat guru mengajar setiap pelajaran. Kemudian, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan deskripsi guru, tapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan perangsangan kegiatan, dan bahkan pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Fungsi kognitif dapat memperoleh temuan-temuan informasi dari media tersebut. Fungsi kompensatoris memberikan konteks untuk membantu siswa memahami bahan. Kemudian contoh media pembelajaran. 1. Media audio. Macam-macam media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal atau bahasa lisan atau kata-kata, maupun non-verbal atau bunyi-bunyian dan vokalisasi. Contoh media seperti radio, tape recorder, telepon, laboratorium, dan lain-lain. Kemudian 2. Media visual. Macam-macam media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual. Selain itu, fungsi media visual juga berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual. Macam-macam media pembelajaran visual ini dibedakan menjadi dua, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Berikut penjelasannya. Yang pertama, media visual diam berupa foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan, dan potongan gambar, film bingkai, film rangkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan lain-lain. Kemudian ada B, media visual gerak, merupakan gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film dan sebagainya. Ketiga, media audiovisual. Macam-macam media pembelajaran audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media audiovisual dibedakan menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Berikut penjelasannya. Yang pertama, media audiovisual diam merupakan TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, buku bersuara. Kemudian media audiovisual gerak berupa film TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lain. Kemudian ada 4, media serbaneka. Macam-macam media pembelajaran serbaneka merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah, atau di lokasi lain, atau di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Contoh macam-macam media pembelajaran serbaneka diantaranya adalah papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat. Berikut penjelasannya. Yang pertama, papan atau board, yang termasuk dalam media ini diantaranya papan tulis, papan buletin, papan planel, papan magnetik, papan listrik, dan papan paku. Kemudian B, media 3 dimensi diantaranya model, mock-up, diorama. Kemudian C, realita, adalah benda-benda nyata seperti apa adanya atau aslinya. Contoh, pemanfaatan realit, misalnya guru membawa kelinci, burung, ikan, atau dengan mengajak siswanya langsung ke kebun sekolah atau ke peternakan sekolah. Kemudian sumber belajar pada masyarakat diantaranya dengan karya wisata dan berkemah.
Kemudian gambar fotografi. Gambar fotografi diperoleh dari beberapa sumber, misalnya dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi. Foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan tertentu. Terdapat 5 macam gambar fotografi yang harus diperhatikan antara lain. Gambar fotografi itu harus cukup memadai, gambar-gambar harus memenuhi persyaratan estetik yang bermutu, gambar fotografi untuk tujuan pengajaran harus cukup besar dan jelas, validitas gambar yaitu apakah gambar itu benar atau tidak, kemudian memikat perhatian anak, ini cenderung kepada hal-hal yang diamatinya, misalnya binatang, kereta api, kapal terbang, dan sebagainya. Baiklah, sekian dari saya, hasil presentasi saya tentang media pembelajaran. Jika ada saya salah kata maupun penulisan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.